Mungkin lo pernah dengar cerita-cerita horor tentang tikus got yang tiba-tiba nongol di dapur tetangga. Atau gimana nyamuk DBD bisa tiba-tiba muncul di komplek yang tadinya aman. Tapi pernah gak sih lo bayangin, penyakit dari Indonesia, negara kita ini, bisa nyebrang jauh sampai ke Australia sana. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi percaya nggak percaya, ini bukan cuma kemungkinan. Ini adalah fakta yang kadang bikin para ilmuwan sama pejabat kesehatan internasional keringetan dingin. Oke, mari kita ngopi santai dulu. Sambil gua ceritain, gimana cerita penyakit bisa jadi turis gelap antar negara. Ini bukan cuma soal flu biasa loh, ada penyakit-penyakit serius yang potensi bikin kacau balau ekonomi dan kesehatan kalau sampai nyasar ke benua kangguru itu. Penyakit yang nempel di hewan ternak, ancaman diam dari utara. Bayangin gini, Australia itu kayak rumah yang sangat dijaga ketat dari segala macam hama. Nah, di tetangga dekatnya, yaitu Indonesia, ada beberapa penyakit hewan yang jadi momok paling ditakuti sama Australia. Yang paling terkenal dan sering jadi berita panas, itu namanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Terus ada juga Lumpy Skin Disease atau LSD. Ini penyakit bukan penyakit manusia ya, tapi penyakit yang menyerang hewan ternak kayak sapi, kambing, domba, dan babi. Kenapa Australia panik banget sama PMK atau LSD ini? Gini loh analoginya. Bayangkan PMK itu kayak flu super yang cepet banget nyebar di lingkungan warung kopi lo. Kalau satu sapi kena, dalam hitungan hari bisa semua sapi di peternakan itu kena. Gejalanya bikin sapi pincang, susah makan, dan produksi susunya anjlok. Kalau di Australia sampai kena, itu bisa bikin industri peternakan mereka yang nilainya miliaran dolar langsung ambruk. Mereka bisa rugi besar, sapi-sapi harus dimusnahkan massal, dan ekspor daging mereka langsung di-stop sama negara lain. PMK itu udah jadi ancaman serius banget. Contoh paling nyata, beberapa waktu lalu ada kasus PMK yang merebak di Indonesia, dan itu bikin Australia langsung memperketat banget pengawasannya. Sampai-sampai setiap penumpang dari Indonesia yang bawa alas kaki atau barang-barang yang berpotensi bawa kuman langsung disemprot disinfektan. Mereka bahkan udah nyiapin dana ratusan juta dolar untuk menghadapi skenario terburuk kalau PMK sampai masuk ke negara mereka. Terus gimana caranya penyakit ini bisa nyasar ke sana? Ya bisa lewat banyak jalur. Pertama, lewat barang-barang bawaan orang yang baru pulang dari daerah wabah. Misalnya kotoran hewan atau tanah yang nempel di sepatu atau bahkan di ban mobil. Kedua, lewat produk hewan ilegal yang diselundupkan. Atau yang paling seram, lewat serangga yang ikut terbang terbawa angin. Ini bukan cerita karangan ya, ada penelitian yang nunjukin kalau virus tertentu bisa bertahan di udara dan terbawa angin sampai jarak tertentu. Jadi, kedekatan geografis Indonesia dan Australia itu bukan cuma soal pemandangan indah atau liburan, tapi juga soal jalur potensi penularan penyakit. Nyamuk nakal pembawa penyakit yang hobi traveling. Selain penyakit hewan, ada juga penyakit yang dibawa sama serangga, khususnya nyamuk. Dan lo tahu kan, Indonesia ini surga bagi nyamuk. Salah satu yang paling ditakutin itu adalah virus Japanese Encephalitis atau JE. Virus ini menyebar lewat nyamuk dan bisa bikin peradangan otak yang serius pada manusia. Gejalanya bisa demam tinggi, kejang, sampai koma. Nah, nyamuk-nyamuk ini, terutama jenis Culex Tritainioringcunjus, itu bisa hidup di Indonesia. Dan mereka nggak cuma gigit manusia, tapi juga gigit hewan, terutama babi dan burung. Yang bikin Australia khawatir adalah nyamuk ini bisa terbang atau terbawa angin sampai ke wilayah utara Australia. Apalagi dengan perubahan iklim, wilayah yang tadinya terlalu dingin untuk nyamuk ini, sekarang jadi makin hangat dan potensial buat mereka hidup dan berkembang biak. Pernah ada kasus di mana virus JE ini terdeteksi di utara Australia, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Ini bikin pemerintah Australia langsung gencar kampanye vaksinasi JE di wilayah-wilayah yang beresiko. Bukan cuma JE, ada juga kekhawatiran tentang nyamuk Aedes aegypti, si pembawa demam berdarah dengue atau DBD. Di Indonesia, DBD itu udah jadi penyakit endemik, udah biasa banget kita dengar kasusnya. Nah, kalau nyamuk ini atau telurnya sampai nyasar ke Australia, apalagi ke kota-kota padat penduduk di sana, bisa jadi masalah besar. Karena penduduk Australia belum punya kekebalan alami terhadap virus DBD sebanyak kita di sini. Jadi kalau sampai wabah, dampaknya bisa lebih parah. Bayangin aja, cuma karena satu kontainer bekas yang ada genangan air dan telurnya nyamuk bisa jadi awal masalah besar.
Ini bukan cuma teori konspirasi, tapi ancaman nyata yang bikin Australia selalu waspada di perbatasan mereka. Jalur manusia, dari turis sampai pekerja. Potensi penularan tanpa disadari. Jalur terakhir, dan mungkin yang paling sering kita lupakan, adalah manusia itu sendiri. Kita ini, dengan segala aktivitasnya, bisa jadi pembawa penyakit tanpa kita sadari. Dari turis yang pulang liburan, pekerja migran, sampai nelayan tradisional yang melintas batas laut. Ambil contoh paling simpel. Seorang turis dari Australia liburan ke Bali. Terus dia digigit nyamuk yang kebetulan terinfeksi penyakit tropis yang nggak ada di Australia. Misalnya chikungunya atau Zika. Pas dia balik ke negaranya, dia mulai demam-demam. Kalau pas dia demam itu ada nyamuk lokal di Australia yang menggigit dia, terus nyamuk itu gigit orang lain lagi. Nah, bisa jadi rantai penularan baru. Ini yang bikin pihak kesehatan Australia selalu waspada dan bikin kampanye edukasi buat warganya yang mau bepergian ke negara tropis. Bukan cuma turis, lalu lintas barang dan kargo juga jadi perhatian. Pernah ada kejadian, produk makanan atau tanaman yang diselundupkan ke Australia. Di dalamnya ternyata ada bakteri atau jamur yang bisa merusak pertanian di sana. Misalnya, ada buah-buahan dari Asia yang diselundupkan, dan di dalamnya ternyata ada larva alat buah, yang kalau sampai menyebar di Australia, bisa merusak hasil panen buah-buahan mereka. Bahkan, hewan peliharaan yang dibawa secara ilegal juga bisa jadi pembawa penyakit. Misalnya, ada orang yang berusaha menyelundupkan burung dari Indonesia ke Australia. Burung itu mungkin tampak sehat, tapi bisa aja dia membawa virus avian influenza atau flu burung, yang kalau sampai menyebar di peternakan unggas Australia, bisa bikin kerugian besar dan ancaman kesehatan publik. Intinya, setiap celah kecil bisa jadi jalan masuk bagi penyakit yang nggak diinginkan. Benteng biosecurity yang tidak main-main. Melihat semua potensi ancaman ini, Australia itu nggak main-main soal biosecurity. Mereka punya sistem yang super ketat di perbatasan, mulai dari bandara, pelabuhan, sampai patroli laut. Petugas mereka dilatih untuk deteksi segala macam ancaman, dari serangga kecil, biji-bijian aneh, sampai kotoran yang menempel di alas kaki. Anjing pelacak mereka juga dilatih khusus untuk mencium bau-bau terlarang. Lo pernah lihat kan di bandara, ada anjing beagle yang nyium-nyium tas penumpang? Nah, itu salah satu bagian dari upaya mereka. Sanksinya juga berat banget kalau ketahuan melanggar. Mereka nggak cuma khawatir soal kesehatan manusia, tapi juga soal kelangsungan pertanian dan lingkungan alami mereka yang unik. Karena begitu ada penyakit atau hama asing yang masuk dan menyebar, itu bisa merusak ekosistem dan ekonomi mereka secara permanen. Jadi, meskipun kedengarannya kayak cerita fiksi, fakta bahwa penyakit dari Indonesia bisa nyasar ke Australia itu adalah ancaman nyata yang terus-menerus mereka pantau. Ini bukan cuma soal menjaga batas negara, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan ekonomi. Sebuah reminder buat kita semua, bahwa dunia ini jauh lebih terhubung dari yang kita kira, dan kesehatan satu negara bisa sangat mempengaruhi negara lainnya. Gimana? Mind-blowing kan? Ternyata urusan sepele kayak nyamuk atau kotoran di sepatu bisa jadi masalah internasional. Nah, menurut lo, kira-kira ada cara lain nggak sih penyakit-penyakit ini bisa nyasar ke negara lain? Atau lo punya pengalaman pribadi soal perjalanan yang bikin lo sadar pentingnya biosecurity? Coba deh kasih tahu pendapat lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Faktaverse ini ya, biar nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya.